ada sebuah pengamatan menarik tentang perilaku kepiting. Jadi dikatakan bahwa saat beberapa kepiting ditangkap dan berhasil dimasukkan ke dalam sebuah keranjang tanpa diikat, tidak ada satupun kepiting itu yang berhasil kabur. Fenomena kepiting dalam keranjang ini juga terjadi dalam dimensi sosial kehidupan manusia. Fenomena apakah ini? Mari kita bahas. Saat beberapa kepiting ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, satu persatu mereka akan mencoba untuk keluar dari keranjang tadi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kepiting-kepiting ini saling tarik-menarik. Dia menarik kaki kepiting lainnya, sehingga akhirnya tidak ada satupun kepiting yang berhasil keluar. Padahal seandainya mereka bisa bekerja sama untuk bisa dan mau untuk keluar dari keranjang tadi, mereka harusnya bisa. Tapi karena mereka saling tarik-menarik kakinya, akhirnya mereka tidak satupun bisa keluar dari keranjang tadi. Perilaku ini kemudian dinamakan sebagai crab mentality atau mentalitas kepiting. Jadi mentalitas kepiting ini adalah sebuah mentalitas di mana seseorang selalu berusaha untuk menjatuhkan dan mencegah orang lain untuk mencapai kesuksesan. Jadi orang dengan mentalitas ini menganggap jika dia tidak bisa sukses, maka tidak ada satu orang pun yang boleh sukses. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh faktor iri hati, dendam, ketidakpuasan, ambisi untuk menang, keegoisan, dan macam-macam. Ada juga orang yang merasa tidak senang melihat orang lain sukses karena hidupnya sendiri tidak sesukses atau tidak sebahagia orang lain. Ada juga orang yang tidak ingin melakukan sesuatu hal buruk itu sendirian, maka dia butuh teman, sehingga dia menarik-narik orang lain agar dia bisa punya kelompok. Nah, makanya kita sering lihat di dalam dunia sosial kita bahwa ketika orang tenggelam dalam satu, kita katakanlah sindikat gitu, atau satu perencanaan yang jahat, mereka tidak sendirian tapi mencoba menarik orang-orang untuk mau bergabung pada kelompoknya. Semakin besar kelompok itu biasanya akan semakin banyak anggota kelompoknya, maka akan semakin kuat begitu. Itulah yang dinamakan sebagai mentalitas kepiting. Dia mengajak orang lain untuk sama nasibnya seperti dia, untuk mau menanggung hal yang sama dengan apa yang ditanggungnya. Jadi uniknya mentalitas kepiting ini juga ditutupi ilusi bahwa jika dia melakukan ini, maka tingkatannya akan menjadi sama tingginya. Jadi derajatnya seolah-olah akan sama tingginya dengan mereka yang ia tarik jatuh, yang lebih sukses atau lebih bahagia. Jadi kalau dia bisa menarik orang yang sudah hampir sukses untuk mau jatuh lagi ke sesuai dengan apa yang diinginkan, jadi seolah-olah dia punya derajat yang sama begitu. Nah, pada intinya mentalitas ini buruk ya. Ini dia selalu merugikan dan menjatuhkan orang lain. Tapi kalau kita mau renungi, sebenarnya hidup ini sudah cukup sulit tanpa harus ditambah dengan saling menginjak. Jadi kalau kita mau menggunakan pikiran kita, sebenarnya hidup ini sudah sulit, tapi kenapa ada orang lain juga yang ingin menjatuhkan kita? Nah, ini tidak bisa kita hindari. Itulah yang disebut sebagai crab mentality tadi. Akan kita jumpai banyak orang yang seperti itu di dunia sosial kita.
Bukankah hidup kita ini lebih indah jika kita semua bahu membahu untuk memanjat naik, ya, dan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Jadi persaingan itu sendiri adalah hal yang baik sebenarnya apabila dilakukan secara positif. Jadi tidak selamanya persaingan itu dianggap buruk. Persaingan untuk keluar dari situasi yang membahayakan itu sebenarnya baik. Tapi pada akhirnya karena masing-masing kita masih memiliki dan memegang crab mentality tadi, akhirnya tidak satupun dari kita yang dalam kondisi berbahaya ini untuk keluar dari zona yang tidak nyaman seperti ini. Jadi persaingan yang sehat dapat meningkatkan motivasi dan memberikan input untuk berinovasi dan berubah menjadi lebih baik. Maka hiduplah dengan bermakna. Jadi jadilah manusia yang berhati baik. Ini memang agak sulit ya. Kalau kita sudah diikat, kalau kita sudah ditarik oleh orang yang demikian, maka akan sulit sekali pikiran kita untuk menjadi positif. Jadi kuncinya adalah pada dukungan di sesama kita. Ciptakanlah sebuah lingkungan yang saling support, bukan saling tarik-menarik, agar kita bisa sama-sama maju. Daripada menarik orang lain agar jatuh, lebih baik kita mendorong orang lain yang di bawah kita agar naik ke atas. Daripada menjadi kepiting, lebih baik jadilah lebah yang terus bekerja menyebarkan serbuk sari agar bunga dan pohon di sekitarnya bisa hidup dan tumbuh. Sebenarnya kalau kita mau mencari contoh di luaran sana, banyak sekali mentalitas kepiting ini. Tapi sedikit sekali orang yang membahasnya dan memecahkan solusi, mencari solusi atas mentalitas kepiting ini. Semoga kita bisa dijauhkan dari sifat yang sedemikian buruk ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.